halaman 2 surat Ar-Ra'd ayat 35. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daimu wa dilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Yang ditanyakan, sedang naungannya demikian pula. Ini mohon dijelaskan. Kesejukan surga, keteduhan surga, kedamaian surga, ketentraman surga itu tidak pernah terputus. Jadi terus surga itu tempatnya damai, tentram, sejuk, teduh, menyenangkan. Itu tidak pernah hilang keteduhan itu. Kesejukannya juga tidak pernah terputus. Naungan kedamaian, ketentramannya juga tidak akan pernah terputus selamanya. Maka nanti penghuni-penghuni surga itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Di surganya Allah nanti semua hal yang menyenangkan, dari suasana yang penuh dengan keteduhan, suasana yang penuh dengan kesejukan. Sejuk ya, sejuk teduh ora kademen bukan, tapi teduh, sejuk, seger dan lain sebagainya. Ketentramannya, kedamaiannya, kebahagiaannya itu semua merupakan naungan surgawi. Kalau di dunia ini orang bahagia bisa terputus kebahagiaannya. Jam 9:05 saat ini masih bahagia. Jam 11:30 nanti belum tentu Bapak Ibu masih bahagia. Mungkin saja sudah gelisah, kok ngajinya ora diakhiri-akhiri. Kebahagiaannya sudah terputus. Mungkin saja 20 menit ke depan juga kebahagiaannya sudah berubah. Itu ya, kebahagiaan dunia itu semu. Maka naungan surgawi, baik itu keteduhannya, kesejukannya, kebahagiaannya, kedamaiannya, itu sifatnya daim. Ukuluha daim wadilluha. Buah-buahan makanan yang begitu lezat dan juga naungannya itu sifatnya daim, tanpa putus, akan terus ada. Dan ini hanya Allah berikan pada hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau di dunia semua makhluk Allah diberi rezeki oleh Allah, tidak hanya manusia saja, hewan, tumbuhan itu juga diberi rezeki oleh Allah. Tidak hanya manusia-manusia yang beriman kepada Allah saja, manusia yang kafir, yang musyrik, yang munafik di dunia juga diberi makan minum oleh Allah. Tapi bagiannya hanya di dunia. Di akhirat, wa ma lahum fil akhirati min nasib. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu tidak akan dapat bagian di akhirat. Karena kenikmatan surgawi hanya akan Allah anugerahkan, Allah curahkan kepada hambanya yang bertakwa ketika di dunia. Kenikmatan dunia ini kan remeh-temeh Bapak Ibu. Sedikit, mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit, sudah sedikit, mata'ul ghurur, menipu lagi. Anehnya banyak manusia yang tertipu
oleh kenikmatan yang sedikit itu, berebut dengan segala cara, cara haram, cara dolim, cara curang, cara culas, juga dijalani hanya untuk rebutan kesenangan duniawi, entah itu berupa pangkat, jabatan, kekayaan, harta benda, dan lain sebagainya. Sudah sedikit menipu dan pasti ditinggalkan. Kesenangan dunia ini sedikit menipu pasti ditinggalkan. Anehnya banyak manusia yang berebut dengan cara curang, cara culas, dolim, menipu, manipulasi dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya. Ini keanehan manusia. Sesuatu yang pasti dia tinggalkan. Kenapa? Dia memperebutkannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Aneh manusia itu. Dalam sebuah sabda Nabi disebutkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'." Jika isi dunia ini nilainya di sisi Allah ta'dilu, sebanding. Ta'dilu itu sebanding, sama persis dengan sehelai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan beri makan atau minum orang-orang kafir meski hanya dengan seteguk air. Buktinya orang kafir, musyrik, munafik di dunia ini juga Allah beri minum. Itu menjadi bukti bahwa sehelai sayap nyamuk di sisi Allah lebih bernilai daripada dunia seisinya. Oleh karenanya Allah berpesan pada kita, la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Coba diingat kembali Quran surat Fatir surat 35 ayat 5, dilengkapi sampai ayat 7. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mari diingat kembali itu. Fatir surat 35 ayat 5 sampai 7. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya dah. Ya ayuhan nas, ini Allah sedang menyeru segenap manusia. Lah kita merasa manusia tidak? Kalau masih merasa manusia, maka perhatikan peringatan Allah ini. Tapi kalau sudah tidak merasa manusia, wis rumangsa dadi kewan,
ya jangan, tidak usah perhatikan peringatan Allah ini, karena peringatan Allah ini khusus ditujukan kepada semua manusia, semua yang masih merasa menjadi manusia. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu maha benar. Apa yang menjadi janji Allah? Ayat 7-nya itu, alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Bagi orang-orang yang kafir, yang menutup kebenaran agama Allah, tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, maka bagi mereka siksaan yang sangat keras. Sedangkan janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Sesudah kita tahu janji Allah itu maha benar adanya, yang kafir, yang menolak Islam, yang tidak mau tunduk patuh pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai warisan dari Nabi, maka telah disediakan baginya siksaan yang sangat keras. Bagi yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal soleh, kita akan terus temukan Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu kata iman terus Allah gandengkan dengan amal soleh. Artinya iman tidak bisa berdiri sendiri tanpa amal soleh. Tidak ada iman tanpa amal soleh, tidak ada amal soleh tanpa iman. Maka di dalam Al-Quran kata iman terus bergandeng dengan kata amal soleh. Itu mengandung makna orang yang sudah ngaku beriman pasti dia akan membuktikan pengakuan imannya dengan amal soleh. Perbuatan baik baru dikatakan amal soleh kalau dilandasi dengan keimanan. Maka tidak ada iman tanpa amal soleh, tidak ada amal soleh tanpa iman. Bagi orang yang beriman dan terus membuktikan keimanannya dengan amal soleh dari ujung rambut sampai ujung kakinya, maka dia akan mendapatkan janji Allah yang hak itu berupa maghfiratun wa ajrun kabir, ampunan dosa dari Allah dan pahala yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian terperdaya oleh kehidupan dunia ini dengan segala kesenangannya. Dengan kata lain, kalau kalian masih merasa manusia, jangan sampai terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai pula terperdaya oleh setan yang pandai menipu. Lah setan itu pinter banget menipu manusia biar tergelincir dari jalan Allah, biar larut dengan kesenangan dunia. Setan itu pinter tenan. Kita jangan mengatakan saya lebih pinter dari setan. Setan punya banyak langkah, wujudnya beraneka macam. Di era modern ini ada setan wujudnya yo gepeng saiki. Ada yang wujudnya manusia, ada yang wujudnya sekarang ini bentuknya gepeng, ada yang wujudnya seperti ini, apa ini, persegi panjang ini, laptop dan lain sebagainya. Setan dunia maya di era modern ini itu lebih ganas godaannya daripada setan dunia nyata. Setan dunia nyata itu sudah dahsyat godaannya, tetapi setan yang ada di dunia maya itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena orang bisa bermaksiat sendirian di dunia maya. Kemaksiatannya seringkali tidak terlihat oleh mata orang lain. Di kamar, di rumahnya dia bisa bermaksiat karena ada setan gepeng dalam genggamannya. Maka jadilah pengguna dunia maya yang baik dan benar.
Jangan hanya jadi penikmat dunia maya. Pengguna dunia maya yang baik dan benar, dia tahu di dunia maya mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan dosa, dia tahu itu. Maka dia tidak akan gunakan dunia maya untuk kulaan dosa, tidak. Pornografi, porno aksi, dunia maya, caci maki, dunia maya. Karena ini pengguna yang baik dan benar, dia tidak akan masuk ke situ. Dia hanya gunakan dunia maya untuk kemanfaatan, untuk kebenaran, untuk kebaikan. Itulah pengguna dunia maya yang baik dan benar. Tapi kalau penikmat, ya sudah, apa yang di dunia maya haram sekalipun akan dinikmati. Hutang pinjol dinikmati juga itu, kan melalui aplikasi online itu, dan mudah sekali prosesnya. Cukup foto KTP, habis itu 5 menit 10 menit cair. Awalnya tidak punya uang, dunia gelap, mau foto KTP 5 menit 10 menit cair. Jangan dipraktekkan, jangan dipraktekkan. Itu kan godaan setan dunia maya. Dahsyat sekali, karena mudah sekali untuk bermaksiat di situ. Warga NTA yang terlibat pinjol tidak usah diurusi. Warga NTA siapapun yang terlibat pinjol tidak usah diurusi. Ben mumet sak karepe dhewe. Karena dia berani memulai, maka harus berani mengakhiri. Pol-pole nek wis mumet tenan, depresi terus bunuh diri, tambah menuju kesengsaraan yang abadi. Tidak akan dapat naungan ketentraman, kedamaian yang abadi. Sudah berulang kali kita serukan, jauhi riba, jauhi riba. Ya, kalau ada warga MTA yang terlibat pinjol, tidak perlu diurusi. Duwene apa biar dijual. Berani utang pinjol harus berani nyaur. Berani memulai, berani menyelesaikan. Tertipu itu. Setan itu pintar sekali. Maka jangan sampai tertipu oleh setan yang pandai menipu. Kelihatannya punya banyak uang nyenengke, tetapi itu awal kebinasaan, awal kehancuran di dunia maupun di akhirat kalau tidak bertobat. Hutang pinjol dapat uang, seneng toh? Senengnya kayak tekan kapan? Baru kuwi sesuk ditagih diuyak-uyak. Gek sing nagih kejem-kejem, dipermalukan di depan umum, ditunggoni ning ngarep omah, sampai di rumah sendiri ketakutan, teleponnya diteror, orang tuanya juga diteror, sanak kerabatnya juga diteror, teman-temannya yang kontak teleponnya ada pada HP-nya juga kena diteror. Ketika pertama nerima uang kelihatannya seneng, tapi itu awal kehancuran dunia akhirat kalau dia tidak berhenti dan tidak bertaubat. Judol, pinjol belum selesai sudah ada judol. Apa itu judol? Judi online. Nah, sekarang bukti setan itu lebih pinter. Kita di kamar tidak ada orang, tidak ada teman untuk bermain judi secara nyata. Ternyata orang juga bisa bermain judi lewat online asal punya kuota. Delala lagi judi, kuotanya ngadat, kalah itu ngamuk-ngamuk, HP-nya dibanting. Pinjol belum selesai sudah judol, ada judi online.
itu kan betul-betul tertipu oleh kehidupan dunia, tertipu oleh setan yang pandai menipu. Berapa banyak yang kita dengar berita orang bunuh diri gara-gara pinjol, gara-gara judol. Apa nek dikira bunuh diri terus selamat? Justru itu semakin awal menuju kebinasaan yang abadi. Di neraka itu udah lebih sengsara lagi, tertipu sudah. Lah kita yang masih merasa manusia ini jangan ikut-ikutan tertipu. Hati-hati dengan kesenangan dunia yang memang menipu ini. Ingat, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu musuh. Musuh itu jangan diperlakukan sebagai teman setia. Musuh itu harus diperlakukan sebagai musuh biar kita menang menghadapi musuh. Maka pesan Allah, fattakhiduhu aduwa. Karena setan itu musuh, pesan Allah pada kita, fattakhiduhu aduwa. Perlakukan setan sebagai musuhmu. Jangan diikuti bujuk rayunya. Kalau kita mengikuti bujuk rayu setan, apa kata hawa nafsu kita ikuti, berarti kita telah menjadikan setan bukan sebagai musuh, tapi sebagai khalil, sebagai teman setia. Kalau kita menjadikan musuh sebagai teman setia, kalah kita. Apapun bisikannya, apapun bujuk rayunya, jangan diikuti, perlakukan dia sebagai musuh dengan cara tidak mengikuti bujuk rayunya. Karena kalau kita ikut, kita akan jadi temannya setan di neraka yang menyala-nyala. Setan itu mencari teman dari kalangan manusia. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu terus memanggil-manggil golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Setan itu cari teman dari golongan manusia. Dia tidak rela sendirian disiksa, dibakar di neraka. Dia harus punya teman dari manusia. Maka caranya dia akan gelincirkan manusia dari jalan Allah. Biar manusia yang tergelincir ini tidak lagi mendapatkan, tidak bisa mendapatkan naungan surgawi yang sifatnya daim, biar menemani setan di neraka yang sifatnya juga daim. Kalau sudah tahu begini, kira-kira kita ini Bapak Ibu pilih janji Allah yang pertama, alladzina kafaru lahum adzabun syadid, bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat keras, atau janji Allah yang kedua, walladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kira-kira pilih yang pertama atau kedua? Nah, pilih yang kedua. Milih tok tidak cukup, harus diusahakan. Berarti usahanya apa? Iman dan amal soleh, tidak tergoda oleh gemerlapnya duniawi, sehingga tidak mencari dunia dengan cara yang haram. Ya, ada lagi.